Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa ma mudilla lahu wa ma yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bidaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bersama-sama menghambakan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang terhormat ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, yakni imtitharul awamir wajtinahu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sekecil apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan dan dilaksanakan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah perintah itu kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan yang lebih besar bagi bangsa dan negara kita. Dan sekecil apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menghindari larangan tersebut. Karena sesungguhnya setiap larangan yang dilanggar oleh manusia sudah barang tentu membawa dampak negatif, membawa kerugian baik pada diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan yang lebih besar, ketika kezaliman terjadi dalam suatu negeri, tak enggan dan tak segan bala dan bencana turun dalam negeri itu akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Yang artinya, dan jikalau dalam suatu negeri itu orang-orangnya beriman dan bertakwa, pastilah aku limpahkan berkah dari langit dan dari dalam bumi. Oleh karena mereka mendustakan ayat-ayat kami azab mereka lantaran perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena manusia dimiliki potensi kebaikan dan juga kejahatan, maka bagaimana kita tetap mampu untuk menjaga nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu istiqomah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di bulan 2, yakni bulan Syafar. Pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan keutamaan amaliyah di bulan Syafar ini. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa kata Syafar yang berarti kosong atau sepi, tetapi juga bisa diartikan secara harfiah suatu perjalanan. Bahkan dalam artian sufi, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bulan Syafar ini orang memandang bulan sial itu adalah sebuah mitos yang tidak benar. Kita harus yakin pada kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan hari demi hari bahkan tahun dalam perhitungan hijriah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam 12 bulan. Inna indadda syuhuri indallahi isna asyara syahran. Allah dalam ketetapan Allah itu dalam menetapkan hari sebanyak 12 bulan, seluruh bulan itu adalah baik walaupun di dalamnya ada yang lebih baik. Seluruh bulan itu adalah bulan yang Allah muliakan, tetapi ada yang juga yang lebih dimuliakan. Tidak ada bulan yang tidak baik. Karena ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah juga di bulan Syafar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menikah dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha juga di bulan Syafar. Artinya bahwa semua bulan yang Allah ciptakan itu baik, dan bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan amaliyah kebaikan di bulan-bulan yang Allah muliakan, di bulan yang baik itu. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa amaliyah yang senantiasa harus kita amalkan, kita tingkatkan. Kenapa harus kita amal dan kita tingkatkan? Perjalanan hidup manusia sudah dibatasi, ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah ladang sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Maka ketika kita hidup di dunia, jangan lupakan bahwa dunia sarana untuk meraih kebaikan hidup di akhirat. Dunia dibatasi oleh waktu. Kalau manusia diciptakan oleh Allah targetnya umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semua ada target waktu yang sudah ditentukan. Setiap hari Allah berikan kesempatan kita hidup. Setiap hari usia hidup kita di dunia semakin banyak, kesempatan hidup kita di dunia semakin sedikit. Oleh karena itu waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan terutama di bulan Syafar ini? Yang pertama, membersihkan diri kita. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dengan ampunan dari Tuhanmu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersegeralah untuk membersihkan diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa tidak pernah merasa dirinya bersalah, orang yang senantiasa merasa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang salah, itu orang-orang yang celaka dalam pandangan Allah, karena mereka tidak pernah mengintrospeksi dirinya, meneliti apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada dirinya.
Maka oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingin mendapatkan ampunan Allah, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, melaksanakan salat taubat dan taubatan nasuha, dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga kesucian jasad dan roh ini. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah dengan selalu memperbanyak mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang senantiasa kita lakukan, dengan senantiasa meningkatkan silaturahmi, mendekatkan dengan sesama kita. Karena kita tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi kita harus dekat dengan tetangga. Kita hidup sebagai makhluk individu, betul bahwa kita hidup untuk meraih kebahagiaan diri kita. Tetapi kita juga sebagai makhluk sosial yang selalu interaksi dengan tetangga kita. Maka kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengan lingkungan kita. Karena Rasulullah menganjurkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka menjalin hubungan silaturahmi. Silaturahmi ini sangat penting bagi kita dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan intern umat beragama sesama umat muslim. Kita harus senantiasa solid bersatu. Dan nilai persatuan antar umat beragama, kita harus senantiasa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, bahwa sebagai hamba Allah, mari kita selalu menjaga eksistensi keimanan kita, agar senantiasa kita ketika ajal menjemput nyawa, kita selalu dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, yakni dengan senantiasa kita yang pertama membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dengan senantiasa kita mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu menjaga kesucian jasad dan roh ini. Lalu yang kedua, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama kita, karena sesungguhnya nilai-nilai persatuan itu bisa terjalin dengan selalu kita menghidupkan silaturahmi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita selalu menjaga eksistensi keimanan kita agar senantiasa kita di akhir daripada kehidupan kita sanggup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai hamba Allah yang baik, yang husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan serta keselamatan kita baik dunia dan insyaallah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Faqur rabbi waghfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bidaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka saming qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.